Selamat bertemu kembali di Synchronous Channel. Yang akan kita diskusikan adalah kelanjutan dari Time Domain Specification part yang pertama, bagian pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Puncak overshoot atau peak overshoot ya adalah MP ya. Saya lampirkan gambarnya kembali di sini. Nah, Anda lihat ini MP ya. Puncak overshootnya ya. Jadi untuk mereview kembali ya, kita lihat ya gelombangnya ini semakin kecil, amplitudonya semakin kecil ya. Di mana MP ini didefinisikan sebagai perbedaan respon pada waktu puncak dari nilai akhir respon. Ya, waktu puncak atau overshoot time ya, puncak overshoot ya, dari nilai akhir dari respon. Ya. Ini juga disebut sebagai overshoot maksimum ya. Secara matematis dapat didedukasikan bahwa MP sama dengan CTP minus C tak berhingga. Nah, ini ya bisa naik CT-nya pada ini peak-nya sampai tak berhingga. Ya, tergantung bagaimana bentuknya. Ya. Di mana CTP adalah nilai puncak dari respon, C tak berhingga adalah nilai akhir ya, keadaan tunak atau steady dari respon. Ya. Pada T sama dengan TP, maka respon CT adalah ya, CTP sama dengan CTP, ya, jadi T-nya adalah TP, adalah 1 minus E pangkat minus delta omega N TP, T-nya TP ya, dibagi akar 1 minus omega delta kuadrat. Sinus omega D, ini pakai TP juga, tambah theta. Substitusikan TP sama dengan pi omega D di ruas kanan persamaan di atas tadi, persamaan di atas. Kemudian setelah kita substitusikan, ini yang kita dapatkan. Ya, CTP, ya, peak overshoot ini, 1 minus E pangkat minus delta omega N pi per omega D. Ya, ini TP-nya kita masukkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan satu persatu, ya, tidak usah terlalu cepat. Ini bukan suatu persamaan yang rumit ya. Jadi semua ini persyaratan dimasukkan sesuai dengan persyaratan sebuah step respon ya. Dibagi akar 1 min delta kuadrat. Sinus omega D ini TP lagi ya. Pi per omega D ditambah theta. Nah, kemudian kita selesaikan secara sederhana, di mana CTP sama 1 minus ya omega E pangkat dV ya, kalau kita masukin ini ya, dV per akar 1 plus delta kuadrat ya, jadi Anda pelajari lagi bagaimana ini bisa menjadi seperti ini, mudah sekali ya, dibagi akar 1 minus delta kuadrat sinus ya, omega D pi per omega D tambah theta bisa menjadi seperti ini ya, jadi sinus theta ya, Anda pelajari lagi ya, review lagi. Diketahui bahwa sinus theta sama dengan 1 plus delta kuadrat, akar 1 plus delta kuadrat. Jadi akan didapatkan CTP sebagai berikut. CTP, mana ini adalah peak overshoot ya, sama dengan 1 plus E pangkat minus dV per akar 1 min delta kuadrat. Ya. Kita substitusikan nilai ini ya, CTP dan C tak berhingga dalam persamaan peak overshoot ini. Ya, sehingga MP peak overshoot sama 1 plus E pangkat minus delta V per akar 1 min delta kuadrat min 1 ya, sehingga didapatkan dari persamaan ini kita sederhanakan lagi, kita selesaikan, dapatkan MP sama dengan E pangkat minus dV per akar 1 plus delta kuadrat ya. Presentasi puncak overshoot ya, persen M dapat dihitung dengan menggunakan rumus persen MP sama dengan MP per C tak berhingga kali 100%. Ya. Dengan mensubstitusikan nilai MP, memasukkan nilai MP dan C tak berhingga pada rumus di atas, kita akan mendapatkan presentasi peak overshoot, ya, persentase MP sebagai persen MP ya, peak overshoot sama dengan E pangkat minus ya,
delta D delta V dibagi akar 1 min delta kuadrat kali 100%. Nah, ini persennya. MPI overshoot-nya itu akan didapatkan dalam bentuk persen. Nah, jadi sebenarnya sama dengan ini ya kali 100%. Setelah kita sederhanakan menjadi seperti ini. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa persentase peak overshoot akan menurun jika rasio redaman meningkat, ya, omega P ya, itu menaik, ya, maka presentasi ini akan menurun, presentasi dari peak overshoot ini. Sekarang kita masuk ke setting time. Ya, ini adalah waktu penyesuaian sebenarnya namanya. Ya. Jadi settingnya ini ada penyesuaian sampai respon itu didapatkan menjadi istilahnya steady ya. Setting time itu sampai dia menjadi steady atau stabil. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk mencapai keadaan tunak atau steady ya, dan tetap dalam batas toleransi yang ditentukan di sekitar nilai akhir. Ya. Kembali kita melihat ya, ada masukan RT dan terakhir adalah keluarannya adalah jadi keluarannya itu adalah nilai akhirnya ini ya. Jadi kepekaan dari suatu sistem kendali itu tergantung pada setting time ini. Ya. Kok setting time-nya kok terlalu lama juga itu akan menyebabkan penyesuaian yang berlarut-larut ya. Tetapi ada suatu waktu tertentu. Secara umum, pita toleransi ya adalah 2% dan 5%. Waktu setting dilambangkan dengan TS. Ya, kembali ke diagramnya. Waktu setting atau setting time untuk pita toleransi 5% adalah TS sama dengan 3 per delta omega N sama dengan 3 tau. Ya. Waktu setting untuk pita toleransi 2% adalah ini. TS sama dengan 4 per omega D omega N sama dengan 4 V. Ya. Di mana tau adalah konstanta waktu dan sama dengan 1 per delta omega N. Baik waktu setting TS maupun konstanta waktu berbanding terbalik dengan rasio redaman ya, atau omega P. Baik waktu TS maupun konstanta waktu tidak bergantung pada penguatan sistem. Ya, penguatan itu umpan balik ya, dengan menambahkan sinyal itu ya, proses itu ya. Itu berarti meskipun gain penguatan sistem berubah, waktu setting time TS dan konstanta waktu tidak akan pernah berubah. Tetap ya. Jadi gainnya berubah terus ya, diingat-ingat kembali ya, direview kembali mengenai umpan balik. Ya. Sebagai contoh, untuk mencari spesifikasi domain waktu dari sistem kontrol yang memiliki fungsi transfer loop tertutup 4 per, ini persamaan kuadratnya, S kuadrat P2S plus 4, ketika unit step signal, step respon, diterapkan sebagai input ke sistem kontrol ini, diketahui bahwa bentuk standar fungsi alih ingat ya, transfer function dari control loop di tertutup order kedua adalah ini ya, omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 delta omega n S plus omega n kuadrat. Nah, direview kembali ya ke depan. Dengan menyamakan dua fungsi transfer ini, maka akan didapatkan frekuensi alami tidak teredam omega n ini natural sama dengan 2 radial per detik dan rasio redaman sebagai 0,5. Ya. Rumus frekuensi terhadap omega D ya adalah omega D sama dengan omega n akar 1 minus akar m plus delta kuadrat. Nah, ini frekuensi alami ya. Kita substitusikan frekuensi alami ya, omega n dan delta. Sehingga omega D sama dengan 2 akar, jadi omega-nya itu 2 akar ya. Akar 1 plus deltanya ini 0,5. Ya, deltanya sebagai rasio tadi ya, rasio depan redaman ya. Sehingga didapatkan omega D sama dengan 1,732 radial per detik. Kita substitusikan kembali nilai delta. Ya.
maka theta sama dengan kosinus pangkat min 1 delta. Nah, sehingga didapatkan theta sama dengan kosinus minus 1 0 dari 0,5 delta 0,5 sama dengan pi per 3 radial. Ya, substitusikan nilai-nilai yang diperlukan di atas ke dalam rumus setiap spesifikasi domain waktu dan sederhanakan untuk mendapatkan nilai spesifikasi domain waktu untuk fungsi transfer yang diberikan. Ya. Nah, saya kira dari contoh ini, ini adalah untuk memberi contohkan untuk time specification ya, domain waktu ya, spesifikasi domain waktu. Saya kira demikian.